Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki minggu ke-8 setelah Trinitatis. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji namanya. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 114 ayat 1. Ale Jehovah Debata. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, yang menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, bimbing dan kuatkanlah kami dengan roh-Mu, agar kami mendengar dan menerima firman-Mu. Teguhkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya kami menjadi baru dan kudus. Tolonglah kami, agar kami semakin percaya kepada anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, dan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 186 ayat 1. Jehovah do haposaki. Dengarlah hukum Tuhan pada minggu ini, yaitu hukum Taurat kedua dan maksudnya. Janganlah perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya.
Dan janganlah memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenunan-tenunan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bermakna sakti. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 688 ayat 1. Tuhan. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang kepadamu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami, orang berdosa ini. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 693 ayat 1. Yesus do Tuhan. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini tertulis dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 8 sampai 16. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat ia tujui.
Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya, maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit, dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air sorgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah, serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 69 ayat 1. Molohodo Uyuton. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita puji Tuhan dari buku Ende nomor 28 ayat 1, Hatani Jehovah. Dan kita mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Dan akan kita mendengarkan firman Tuhan.
marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan menjadi khotbah pada minggu 8 setelah Trinitatis hari ini, tertulis dalam Mazmur pasal 33 ayat 12 sampai dengan ayat 22. Saya bacakan untuk kita. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan memandang dari sorga, Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya, Ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasanya. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya, tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita, sebab kepada nama-Nya yang kudus kita percaya. Kasih setia-Mu, ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu Bapa jemaat yang terkasih, adakah alasan kita memuji Tuhan? Tentu ada banyak. Pertama, Ia masih memberi napas kehidupan buat kita hari ini, dan yang kita perlukan. Ya, alasan terbesar dalam hidup kita adalah Ia telah memilih dan menetapkan kita menjadi umat-Nya, seperti yang disampaikan dalam Yohanes pasal 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Pemazmur juga mempunyai alasan memuji Tuhan dan menjadi kesaksian bagi kita. Alasan pertama, Tuhan Allah yang menjagai pemazmur. Dalam nats ini, pemazmur memakai 4 kata di dalam menjaganya di ayat 13 sampai ayat 15, yaitu memandang dari sorga, melihat semua anak manusia, menilik semua penduduk bumi, memperhatikan segala pekerjaan mereka. Perhatian khusus dan yang sangat detail yang Tuhan Allah lakukan terhadap kita, umat yang dikasihinya, yang seharusnya kita respon dengan menggantungkan hidup kita kepadanya dan senantiasa mengandalkan Tuhan Allah. Yang kedua, ada 4 hal yang disampaikan pemazmur lewat pengalaman imannya ini, yang sekaligus menjadi pelajaran berharga untuk kita saat ini, dan yang akan menuntun kita semakin dekat kepada Tuhan, yang menjadi kesaksian bagi orang di sekitar kita, yaitu yang pertama, Allah Maha melihat dan mengetahui segala aktivitas dan perbuatan kita. Tidak ada yang tersembunyi. Tuhan Allah memandang, melihat, menilik, dan memperhatikan semua manusia yang ada di dalam dunia. Bukan hanya melihat manusia, bahkan memperhatikan segala pekerjaannya. Tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Maka jika kita manusia boleh menyembunyikan segala yang kita lakukan, namun di hadapan Tuhan Allah itu semua terang benderang. Di hadapan Tuhan semuanya itu terlihat dengan jelas. Seperti nyanyian anak sekolah minggu. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik dan apa yang jahat. Maka berhati-hatilah di dalam bertindak,
sebab Tuhan maha melihatnya. Yang kedua, selanjutnya Tuhan Allah mengetahui isi hati kita, sebab dialah yang membentuk hati setiap orang. Pada ayat 15a dikatakan dia yang membentuk hati mereka sekalian. Kita manusia mampu hanya melihat luarnya saja. Namun Tuhan melihat dalam hati. Seperti yang disampaikan dalam 1 Samuel 16 ayat 7 bagian B. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di hadapan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Artinya, Tuhan mengetahui isi hati semua manusia. Sebab itu, kita perlu menjaga hati. Dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Yang ketiga, Allah menjaga setiap orang yang takut kepadanya. Ayat 18, jika Tuhan melihat semua orang di muka bumi ini, namun ada kekhususan bagi orang-orang yang takut akan Dia, yaitu sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Ayat 18, jika mata Tuhan tertuju kepada orang benar, maka wajah Tuhan menentang orang yang berbuat jahat, seperti yang ditegaskan Rasul Petrus di 1 Petrus 3 ayat 12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Tuhan memperhatikan dan menjaga secara khusus bagi mereka yang takut akan Dia. Bahkan secara spesifik, pemazmur juga mengakui ada malaikat yang Tuhan utus menjaga orang benar. Mazmur 34 ayat 8. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Hal keempat yang mau disampaikan, bahwa kita akan bersuka cita bersama dengan Allah, seperti di ayat 21 dan 22. Bersuka cita di dalam Tuhan bukan hanya soal keberhasilan, kesuksesan, atau kelimpahan. Dan mereka yang tidak mengenal Tuhan pun akan melakukan sukacita jika menerima hal yang demikian. Namun kita orang yang percaya kepada Tuhan mampu bersukacita pada saat situasi dan kondisi yang tidak menyenangkan, seperti pengalaman seorang hamba Tuhan saat ia mengalami kecopetan dompet yang berisi uang, KTP, ATM, SIM, dan lain-lain di dalamnya. Sesampai dia di rumah, dia duduk dan berdoa. Doanya demikian, terima kasih Tuhan, hari ini saya kecopetan. Saya bersyukur. Yang pertama, saya kecopetan, bukan saya pencopetnya. Kedua, saya bersyukur karena hanya dompet saya yang dicopet, tidak ikut nyawa saya. Seandainya mungkin ia mempertahankan dompetnya, bisa saja ia kehilangan nyawanya. Syukur hanya dompet yang kecopetan, bagaimana kalau ikut nyawanya? Tentu dia tidak bisa lagi bersyukur. Jadi saudara-saudara, ada banyak hal yang boleh kita syukuri dalam hidup kita. Seperti pagi hari ini Tuhan masih membangunkan kita dari tempat tidur kita, dan masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Memang dalam perjalanan ini kita tidak selalu seperti yang kita harapkan. Namun kita memiliki Tuhan Allah yang senantiasa memperhatikan kita, dan yang matanya tertuju kepada kita orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Ia, Yesus berjanji, akan senantiasa menyertai kita sampai pada akhir zaman. Dalam Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Dan juga ia memberikan peringatan kepada kita untuk selalu berseru kepadanya dalam Mazmur 50 ayat 15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan,
Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga, atas firman-Mu hari ini mengingatkan kami bahwa mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Ingatkan kami Tuhan untuk menjadi orang-orang benar, sehingga matamu selalu tertuju kepada kami dan telingamu selalu mendengarkan permohonan kami. Tuhan yang menyertai kami dalam melanjutkan aktivitas kami seminggu ke depan sebagai orang-orang yang benar, yang senantiasa tunduk dan melakukan firman-Mu, yang senantiasa memperhadapkan hidup kami sesuai dengan firman-Mu, sehingga Tuhan berkenan dalam setiap langkah-langkah kami. Berkati kami Tuhan, berkati semua yang kami kasihi dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 467 ayat 1, Asini Roham Hupuji, sambil mengumpulkan persembahan yang kedua. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.